Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, intervensi atau perencanaan keperawatan, dan implementasi keperawatan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Itu adalah rangkaian dari proses asuhan keperawatan yang harus kita dokumentasikan di dalam rekam medis pasien. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang evaluasi keperawatan terlebih dahulu. Ada beberapa subbab di dalam topik ini. Kita akan bahas tentang apa itu evaluasi keperawatan, bagaimana cara menilai atau mengevaluasi hasil dari implementasi yang sudah kita berikan kepada pasien, kemudian tipe-tipe pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengevaluasi keberhasilan dari intervensi yang telah kita susun, dan bentuk-bentuk evaluasi, karena evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir kegiatan saja, tetapi dalam prosesnya ada evaluasi yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan atau perubahan dalam hal perbaikan ataupun penurunan pada kondisi kesehatan pasien setelah kita berikan intervensi. Oke, di definisi, beberapa sumber menjelaskan bahwa evaluasi keperawatan ini merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan perkembangan pasien menuju hasil yang diidentifikasi, serta respon pasien terhadap keefektifan intervensi keperawatan yang dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kita flashback ke materi sebelumnya ya. Di perencanaan keperawatan kan kita pasti menetapkan tujuan keperawatan beserta kriteria hasilnya. Kemudian kita juga menuliskan intervensi keperawatan ya. Nah, di evaluasi kita menilai apakah tujuan yang kita tetapkan termasuk kriteria hasilnya yang kita tetapkan pada tahap perencanaan keperawatan itu tercapai tidak dengan intervensi yang kita berikan kepada pasien. Itu ada pada tahap evaluasi. Kemudian definisi lain menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan dari intervensi keperawatan itu tercapai atau tidak. Jadi nanti di evaluasi kita akan menilai apakah intervensi yang kita berikan itu dapat mengatasi atau dapat mencapai semua kriteria hasil yang kita tetapkan pada perencanaan, atau hanya sebagian kriteria hasil yang mampu tercapai, atau bahkan tidak ada satupun kriteria hasil yang tercapai dengan intervensi tersebut. Nah, nanti akan ditentukan dari evaluasi itu akan diputuskan apakah intervensi akan tetap dilanjutkan, atau akan dihentikan, atau akan dimodifikasi. Tentunya berdasarkan data dari evaluasi yang kita lakukan pada pasien. Kemudian definisi lain menyebutkan bahwa evaluasi keperawatan ini merupakan proses penilaian dengan membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk apa evaluasi keperawatan? Tadi sudah saya sampaikan. Di tujuan keperawatan kita akan menilai apakah tujuan dan kriteria hasil itu tercapai sepenuhnya, semua kriteria hasil terpenuhi sehingga intervensi bisa dihentikan, ataukah tidak ada satupun kriteria hasil yang tercapai, bahkan malah timbul masalah baru, sehingga kita perlu melakukan perubahan atau modifikasi pada intervensi keperawatan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Atau yang ketiga, intervensi, tujuan dan kriteria hasil tercapai tapi hanya sebagian, sehingga beberapa intervensi bisa dihentikan dan beberapa intervensi dapat dilanjutkan. Nah, ini tujuan dari evaluasi keperawatan. Nah, untuk prosesnya ada beberapa proses yang bisa kita lakukan untuk mengukur pencapaian tujuan dengan pengumpulan data evaluasi. Tentunya akan sangat tergantung data apa yang ingin kita peroleh. Ada beberapa bentuk aspek data ya. Kalau kita ingin mengevaluasi aspek kognitif itu berarti berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, kemudian persepsi, imajinasi, penilaian, penalaran, dan lain sebagainya. Berarti nanti kita menanyakannya bisa dengan
tanya jawab atau interview, bisa dengan komprehensif, aplikasi fakta, atau dengan cara tertulis. Nah, nanti kalau aspek afektif yang ingin kita evaluasi, cara evaluasinya tentu akan berbeda. Kalau kita ingin mengevaluasi aspek psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, tentunya proses evaluasi yang kita lakukan juga akan berbeda. Jadi tergantung aspek apa yang ingin kita evaluasi. Kalau kita ingin misalnya nih, intervensi yang diberikan adalah pemberian edukasi tentang pentingnya minum obat secara teratur pada pasien TB, misalnya ya. Maka bagaimana cara kita mengevaluasi keberhasilan intervensi yang kita berikan itu? Tentunya dengan interview, menanyakan tentang sesuatu yang sudah dijelaskan. Jadi diklarifikasi kembali, apakah pasien itu sudah mengerti tentang edukasi yang sudah kita berikan. Nah, tentunya kalau kita menjelaskan tentang pentingnya minum obat tepat waktu, berarti kita bisa menanyakan menurut Bapak atau menurut Ibu, apa dampaknya bila anak tidak minum obat ini secara teratur. Nah, nantinya Bapak atau Ibu itu akan berpikir, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan, apa ya dampaknya kalau anak tidak minum obat secara teratur pada pasien TB. Ya, itu. Kemudian selanjutnya dengan cara komprehensif. Komprehensif ini artinya menyeluruh ya. Jadi apa yang dirasakan oleh si pasien itu. Misalnya nih gejala apa yang dirasakan gitu. Kemudian cara yang lainnya dengan aplikasi fakta. Nah, ini dengan cara menanyakan pemahaman pasien pada tingkat aplikasi. Misalnya sekarang ini lagi hits, lagi banyak santer berita tentang obat ya, obat pada anak yang ditarik dari peredarannya karena mengandung etilen glikol. Nah, kemudian para orang tua jadi bingung, cemas, khawatir kalau anaknya sakit gimana, kalau anaknya demam gimana. Kemudian perawat menjelaskan tentang manajemen demam. Manajemen demam itu kan banyak, tidak harus selalu dengan pemberian obat demam ya. Ada banyak manajemen demam yang bisa dilakukan secara non-farmakologi, misalnya dengan pemberian kompres, dengan menjaga intake cairan. Nah, sehingga ketika kita ingin mengevaluasi apakah pasien ini paham tentang intervensi yang sudah dilakukan, maka bisa ditanyakan, Ibu nanti kira-kira kalau anaknya demam lebih dari 38 derajat Celcius, apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, tentunya Ibu akan menjawab sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan oleh perawat. Tuh. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara tertulis. Ini umumnya diterapkan untuk mengevaluasi pendidikan kesehatan secara berkelompok. Ya, jadi bukan secara individual. Kalau secara individual lebih efektif dengan cara tanya jawab atau interview. Tapi beda halnya kalau sasarannya itu, kliennya itu sebuah komunitas atau secara kelompok. Ya, misalnya, intervensi pada sebuah kelompok bisa kita katakan misalnya kelompok remaja di sebuah SMA, kita memberikan edukasi tentang bahaya nabza misalnya ya, tentang bahaya nabza. Maka untuk evaluasi yang paling efektif dilakukan untuk sasaran tersebut dengan cara tertulis atau dengan penyebaran kuesioner. Karena kalau kita menanyakan secara interview atau tanya jawab, itu paling hanya 1 atau 2 orang saja yang angkat tangan kemudian menjawab. Berarti kan itu tidak bisa kita tidak bisa mengetahui pemahaman di setiap individu itu terhadap pengetahuan yang sudah kita terhadap informasi yang sudah kita sampaikan di Penkes itu. Jadi dengan cara tertulis, penyebaran kuesioner itu akan lebih efektif dilakukan untuk mengevaluasi pada sasaran kelompok atau pada klien kelompok ya. Kemudian selanjutnya ada aspek afektif. Kalau aspek kognitif tadi berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, persepsi gitu ya. Kalau aspek afektif ini berkaitan dengan emosional. Ya, jadi perasaan, penilaian, motivasi, antusiasme, kepercayaan diri, sikap, motivasi. Nah, itu masuk ke aspek afektif.
Cara menilainya gimana? Dengan observasi, ya. Karena orang yang termotivasi, dengan orang yang tidak termotivasi itu secara penampakan akan berbeda. Kemudian orang yang percaya diri ataupun dengan orang yang tidak percaya diri itu juga akan berbeda. Nah, kalau secara observasi kita lihat gitu ya, mungkin akan sangat subjektif. Nah, tapi pada beberapa aspek atau pada beberapa konsep itu ya, untuk mengevaluasi motivasi, untuk mengevaluasi sikap, untuk mengevaluasi perasaan, untuk mengevaluasi kepercayaan diri. Ini sekarang sudah ada banyak kuesionernya ya. Misalnya kita ingin mengevaluasi kepercayaan diri ibu dalam hal menyusui. Intervensinya adalah memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif, tentang manajemen laktasi. Kemudian kita akan mengevaluasi nih, setelah diberikan Penkes, ibunya jadi percaya diri nggak untuk menyusui? Maka kita bisa memberikan kuesioner atau kita bisa menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner breastfeeding self-efficacy misalnya. Atau misalnya kita mau mengkaji tentang atau mengevaluasi tentang sikap seseorang dalam hal apa. Nah, kita bisa browsing terlebih dahulu tuh aspek-aspek saja apa saja yang bisa kita tanyakan pada pasien untuk mengevaluasi aspek ini. Kemudian dengan feedback atau timbal balik, respon timbal balik. Nah, ini bisa dilihat secara langsung setelah diberikan intervensi pada pasien. Aspek yang selanjutnya adalah aspek psikomotor. Kalau yang kognitif tadi berkaitan dengan pengetahuan, kalau yang afektif itu berkaitan dengan sikap. Nah, sekarang psikomotor. Psikomotor itu berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, perilaku. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Tentunya dengan cara observasi. Karena nggak cukup hanya dengan kita tanya jawab saja ya untuk aspek psikomotoran. Misalnya nih, kita memberikan intervensi mengajarkan pasien cara perawatan luka, misalnya ya. Apakah cukup untuk mengevaluasi itu kita hanya menanyakan, Ibu sudah paham belum cara merawat luka atau cara mengganti balutan? Ya bisa aja sih Ibu jawabnya, sudah Sus. Tapi kan kita nggak tahu apakah pemahaman dia tentang cara merawat luka itu sudah sesuai belum. Nah, satu-satunya cara untuk kita mengetahui adalah dengan pasien mendemonstrasikan kembali cara ganti balutan atau cara merawat luka. Sehingga ketika pasien melakukan itu, kita bisa menilai pasien ini udah bisa belum melakukan itu. Pasien ini udah mampu belum, udah terampil belum. Itu. Jadi nggak cukup hanya dengan interview atau tanya jawab. Nah, kemudian ada aspek lainnya nih yang berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh. Bisa kita evaluasi dengan cara observasi, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada observasi, misalnya nih, kita ingin mengevaluasi perubahan nyeri pada pasien post operasi, misalnya ya. Kita sudah memberikan intervensi, sudah kita berikan terapi farmakologi dengan analgetik, sudah kita ajarkan pasien cara manajemen nyeri dengan relaksasi. Kemudian kita ingin mengevaluasi perubahan nyeri pada pasien itu. Yang pertama kita bisa anamnesis, tapi kita perlu meng-cross-check yang dikatakan oleh pasien itu dengan cara observasi. Bisa saja pasiennya nih, misalnya pada saat pengkajian skala nyerinya 8. Kemudian kita ingin mengevaluasi, kata pasien nyerinya tidak berubah, masih sama di skala 8. Tetapi ketika kita observasi, ternyata perubahan yang ditunjukkan pada pasien itu sudah signifikan. Yang saat pengkajian pasien hanya bisa bed rest di atas tempat tidur, belum bisa miring kanan, belum bisa miring kiri, belum bisa duduk, bahkan jangankan jalan gitu ya, duduk aja belum bisa, mobilisasi dini belum bisa. Tetapi di saat evaluasi, misalnya 3 kali 24 jam setelah diberikan asuhan, kita evaluasi ternyata perubahannya itu sudah banyak. Pasien sudah bisa jalan sendiri ke toilet, pasien sudah bisa duduk, pasien sudah bisa miring. Nah, meskipun si skala nyeri yang disampaikan oleh si pasien itu tetap berada pada skala 8, tapi secara objektif, secara penampakan yang dilihat oleh perawat itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pasien.
ya, karena respon nyeri itu kan sangat subjektif. Bisa saja pasiennya sebetulnya ya sebetulnya bisa saja ya masih berada di skala itu menurut dia, karena faktor nyeri itu kan banyak ya, bisa karena cemas jadi meningkatkan nyeri gitu. Nah, ini perlu kita cross check selain dengan anamnesis dengan observasi. Kemudian dengan pemeriksaan fisik, bisa saya misalkan pada pasien yang bronkopneumonia ya. Kalau pasien bronkopneumonia itu kan suara nafasnya juga berbeda ya, entah itu apa sih, kayak suara orang-orang atau apa namanya, lupa lagi. Nah, untuk mengevaluasi setelah diberikan asuhan keperawatan, tentunya dengan cara apa untuk mengetahui suara paru itu, untuk mengetahui bersihan jalan nafas. Karena kalau masalah keperawatan pada bronkopneumonia itu kan biasanya bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Tujuannya pasti bersihan jalan nafas menjadi efektif. Nah, ketika kita ingin mengevaluasi masalah ini, berarti apa cara yang bisa kita lakukan? Ya dengan pemeriksaan fisik, dengan auskultasi menggunakan stetoskop, kita dengarkan apakah suara nafasnya sudah clear atau belum. Gitu. Atau misalnya kita ingin mengevaluasi tekanan darah pada pasien hipertensi yang mendapatkan terapi antihipertensi. Dengan cara apa kita mengevaluasi keberhasilan intervensi pemberian antihipertensi ini? Tentunya dengan pemeriksaan tekanan darah. Nah, atau pada pasien hipertermi. Pada pasien hipertermi sudah diberikan terapi antipiretik, kemudian diberikan kompres. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi keberhasilan intervensi tersebut? Tentunya dengan mengukur suhu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dengan cara pemeriksaan penunjang. Bisa saya misalkan pada pasien yang anemia akibat perdarahan. Ya, HB-nya misalnya 6 misalnya. Kemudian intervensi yang dirumuskan adalah dengan pemberian transfusi darah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan transfusi darah tersebut? Tentunya dengan pemeriksaan penunjang, dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan hemoglobin, gitu ya. Atau misalnya pada pasien TB yang dia mendapatkan intervensi pemberian obat OAT selama 6 bulan. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi keberhasilan intervensi itu? Tentunya dengan pemeriksaan toraks, gitu ya. Jadi diperiksa, di ronsen. Apakah penampakan di parunya menunjukkan perbaikan atau tidak? Kalau tidak ada perbaikan, tentunya intervensinya akan tidak dihentikan, tentunya akan dilanjutkan dengan pemberian obat OAT, dilanjutkan 3 bulan ke depan, sehingga total pengobatannya menjadi 9 bulan. Itu ya. Jadi evaluasi keperawatan ini sangat penting untuk menentukan apakah intervensi yang kita berikan itu dapat dihentikan atau harus dilanjutkan atau perlu dimodifikasi. Ya, penentuan keputusannya apakah bisa dihentikan? Bisa kita hentikan bila kriteria hasil yang kita tetapkan pada tujuan itu sudah terpenuhi sepenuhnya atau sudah tercapai sepenuhnya. Bisa kita lanjutkan intervensinya bila sebagian kriteria hasil pada tujuan yang kita tetapkan saat tahap perencanaan itu tercapai sebagian. Nah, perlu kita modifikasi intervensinya apabila tidak ada satupun kriteria hasil yang kita tetapkan pada tujuan saat menyusun perencanaan itu tercapai. Ya, jadi kalau muncul masalah baru itu perlu kita modifikasi intervensinya. Kemudian jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi itu ada 2 ya, ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Jadi evaluasi itu jangan ditumpuk di akhir. Nah, yang proses berarti evaluasinya dilakukan setiap perawat selesai melakukan tindakan dengan cara melihat respon segera. Ya, misalnya perawat memberikan kompres, misalnya dengan memberikan kompres, berarti evaluasi yang harus kita lakukan adalah suhu setelah dilakukan kompres itu. Jadi jangan nunggu 3 kali 24 jam. Berbeda dengan evaluasi hasil.
Kalau evaluasi hasil ini dilakukan di akhir tindakan. Kita lihat dulu di tujuan kita menetapkannya tercapai tujuan itu berapa lama. Bisa 1 kali 24 jam, bisa 2 kali 24 jam, bisa 3 kali 24 jam. Nah, evaluasi hasil itu dilakukan sesuai dengan waktu yang kita tetapkan pada saat kita menyusun perencanaan. Sedangkan pada evaluasi proses, itu kita melakukan evaluasi dengan cara melihat respon segera setelah kita melakukan implementasi. Ya, setiap dinas kan pasti akan ada dilakukan implementasi ya, bahkan setiap jam, setiap beberapa menit, mungkin akan ada beberapa intervensi yang diberikan untuk satu diagnosis. Dan itu harus didokumentasikan dan disertakan evaluasi prosesnya. Untuk nanti pada akhirnya kita rekap menjadi evaluasi hasil. Gitu. Kemudian perbedaan dari evaluasi proses dan evaluasi hasil, bila evaluasi proses itu berorientasi pada etiologi, sedangkan evaluasi hasil itu berorientasi pada masalah keperawatan. Sudah bisa membedakan ya, mana yang merupakan masalah keperawatan, mana yang merupakan etiologi, ini harusnya sudah terbahas di diagnosis keperawatan. Pertemuan berapa tuh diagnosis keperawatan? Kemudian evaluasi proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan tujuan tercapai. Sedangkan evaluasi hasil ini dilakukan di akhir untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan dari intervensi yang disusun pada saat perencanaan keperawatan. Nah, jadi evaluasi hasil itu merupakan rekapitulasi atau simpulan dari status kesehatan pasien pada waktu tertentu berdasarkan tujuan yang ditetapkan saat penyusunan perencanaan keperawatan. Ya, jadi pada waktu tertentu, tidak setiap waktu. Kalau kita menentukan di tujuan keperawatan itu 1 kali 24 jam, ya berarti lakukan evaluasi hasil 1 kali 24 jam. Kalau ditetapkan tujuannya itu 2 kali 24 jam, berarti evaluasi hasilnya adalah setelah 2 kali 24 jam. Begitu ya. Nah, kemudian kapan saja kita melakukan evaluasi? Ya, ini ada kerangka waktu dalam evaluasi. Kalau evaluasi hasil itu dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan saat kita menyusun tujuan di tahap perencanaan keperawatan. Saya ulang lagi. Namun, selama proses, pencapaian itu diperlukan untuk mengetahui pencapaian pada klien, sehingga diperlukan evaluasi proses. Ya, karena nggak cukup evaluasi hasil saja, karena kita perlu tahu pasien itu mengalami perbaikan atau perburukan secara segera, sehingga perlu kita lakukan evaluasi proses. Ya, evaluasi proses dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan pada pasien. Evaluasi hasil dilakukan pada akhir pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada saat kita menyusun perencanaan keperawatan. Tetapi ini akan sangat tergantung dengan kebijakan tempat kita bekerja. Bisa saja nih rumah sakit A memiliki kebijakan yang berbeda dengan rumah sakit B, ya, karena setiap rumah sakit akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kalau diagnosis, tujuan, atau luaran, dan intervensi, kita punya patokan secara nasional ya, ada SDKI, SLKI, SIKI, tapi untuk evaluasi ini, kita tidak punya patokan yang ditetapkan oleh organisasi profesi kita. Ya, jadi patokan kita apa? Patokan kita kalau kita sudah bekerja ya tentunya kebijakan rumah sakit di mana tempat kita bekerja. Kalau misalnya rumah sakit itu menetapkan bahwa evaluasi hasil harus dilakukan setiap 1 kali 24 jam, ya berarti lakukan itu. Ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu ketetapannya evaluasi proses, lakukan di setiap akhir shift, ya berarti lakukanlah itu. Ya, jadi kebijakan rumah sakit itu bisa berbeda-beda. Tetapi untuk kasus-kasus kegawat daruratan dan pasien dengan intensive care, evaluasi lebih sering itu perlu dilakukan. Karena pada pasien-pasien ini bisa saja perubahannya terjadi sangat cepat ya. Perburukan itu bisa terjadi sangat cepat. Sehingga kita butuh melakukan evaluasi terhadap intervensi yang kita berikan. Ya. Apakah pasiennya butuh dilakukan tindakan segera atau apa, itu kan berarti kita harus tahu keadaan aktual pasien saat ini itu seperti apa. Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus kita tuliskan pada saat mendokumentasikan evaluasi. Ada beberapa versi ya,
ada yang dengan swab aja, ada yang dengan swab-y, ada yang dengan swab-yer. S itu subjektif, O itu objektif, A-nya analysis, P-nya planning, I-nya implementation, E-nya evaluation, R-nya reassessment. Ya, kalau di subjektif tentunya ini berkaitan dengan data-data yang disampaikan oleh pasien, keluhan pasien atau keluhan keluarga yang disampaikan oleh keluarga, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan observasi kita, bukan berdasarkan hasil-hasil objektif. Nah, sedangkan data-data objektif itu muncul dari hasil pengkajian yang kita lakukan dari observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ya, jadi bedakan mana yang merupakan data subjektif, mana yang merupakan data objektif. Jangan ketukar-tukar. Karena ketika kita menegakkan diagnosis juga ini nanti akan dibedakan mana DS, mana DO. Gitu. Kemudian analisis. Di analisis kita akan melakukan interpretasi terhadap data. Dari DS dan DO itu kita nilai masalah keperawatan ini sudah teratasi belum dengan kita melihat DS dan DO yang disampaikan oleh si pasien itu. Kemudian planning, ini adalah perencanaan terhadap intervensi. Apakah intervensinya dilanjutkan, apakah dimodifikasi, ataukah dihentikan, atau ditambahkan. Kemudian implementation, ini tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Kemudian E-nya evaluation, respon pasien setelah implementasi seperti apa. Kemudian reassessment dengan pengkajian ulang. Nah, dari pengkajian ulang ini bisa saja nantinya timbul masalah baru selain dari diagnosis keperawatan yang sudah ditetapkan. Ya, ini hanya mengulang saja ya. Subjektif, keluhan pasien yang dirasakan setelah dilakukan tindakan perawatan. Saya misalnya respon nyeri. Bagaimana Ibu? Masih nyeri nggak hari ini? Sudah menurun belum nyerinya? Sekarang nyerinya skala berapa? Gitu. Jadi kita evaluasi perubahannya. Kalau di sebelumnya skala 8, apakah yang sekarang mengalami penurunan? Jadi skala berapa penurunannya? Jadi 4, jadi 2, gitu ya. Kemudian objektif, ini berdasarkan pengukuran atau hasil observasi secara langsung oleh perawat kepada pasien. Misalnya pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, itu adalah data-data objektif. Nilai heart rate, nilai respiration rate, nilai tekanan darah, itu merupakan data-data objektif. Kemudian analisis, interpretasi dari data subjektif dan data objektif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah untuk kita menyatakan atau menyimpulkan apakah masalah itu sudah teratasi sepenuhnya atau teratasi sebagian atau bahkan tidak teratasi sehingga muncul masalah baru. Kemudian di planning untuk menentukan apakah perencanaan itu akan dihentikan ataukah dilanjutkan atau dimodifikasi atau ditambahkan. Kalau memang ada yang dihentikan, ada yang dilanjutkan, berarti sebutkan nomor berapa aja yang dihentikan dan nomor berapa saja intervensi yang dilanjutkan. Kalau ada penambahan, ya berarti tuliskan di situ penambahan perencanaannya seperti apa. Kemudian diimplementasi, tindakan perawatan yang dilakukan sesuai dengan planning, kemudian reassessment, pengkajian ulang yang dilakukan terhadap planning setelah diketahui hasil evaluasi, apakah intervensi perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi. Nah, ini ada contoh format evaluasi. Jadi di format evaluasi itu ada beberapa kolom yang isinya masalah perawatan, kemudian tanggal dan jamnya, kemudian CPPT. CPPT itu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ini sebetulnya yang ngisi nggak hanya perawat aja, petugas kesehatan yang lainnya juga harus ngisi di sini, sehingga antar petugas kesehatan itu bisa melihat perkembangan pasien. Ya, jadi yang ngisi tidak hanya perawat, ada dokter yang ngisi di situ, ada ahli gizi yang ngisi di situ, kadang juga ada apoteker yang ngisi di situ, ya. Kemudian nama dan paraf. Nah, masalah keperawatan bisa ditulis problemnya apa, atau ditulis nomor diagnosinya nomor berapa. Kemudian tanggalnya jangan lupa ya, tanggal itu jangan tanggalnya aja, sebutkan juga bulan, tahun, dan jamnya jangan ketinggalan. Nah, kalau misalnya kita menuliskan dokumentasi ini jam 21.00, jangan kita gunakan data di jam 14.00. Jadi data yang disampaikan di sini harus data yang aktual. Data faktual dan aktual gitu ya, data terbaru sesuai dengan fakta. Jangan misalnya data
kita nyicil nih, aduh nanti kalau mau melakukan dokumentasi keperawatan di jam 9 malam itu sangat mepet sekali dengan operan, sehingga perawat nyicil nyari data TTV di jam 5 sore misalnya. Ya jangan, karena nanti data suhu atau data tekanan darah atau data RR, respiration rate maupun heart rate dari jam 6 ke jam 9 itu bisa saja mengalami perubahan. Gitu. Jadi upayakan untuk data-data yang ditentukan di format ini sesuai dengan jam atau tanggal yang dituliskan. Kemudian di CPPT isinya apa aja? Nah, format yang dituliskan di CPPT ini tergantung kebijakan rumah sakit. Di rumah sakitnya pakai SOAP aja, pakai SOAPIE, atau pakai SOAPIER. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, tulis data dalam kelompok. DS-nya apa, DO-nya apa. Kalau DS itu berarti yang dikeluhkan oleh pasien atau keluarga, data yang disampaikan oleh pasien atau keluarga. Kalau data objektif itu berarti data yang kita dapatkan saat kita melakukan observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian tulis data perkembangan yang sesuai dengan kriteria hasil. Misalnya, pada masalah nyeri, di kriteria hasil kita menentukan pasien mengalami penurunan nyeri, pasien dapat mengontrol nyeri, pasien tampak tenang, heart rate dalam batas normal. Misalnya hanya 4 itu kriteria hasil yang ditentukan saat menyusun perencanaan keperawatan. Nah, di evaluasi, jangan kemudian tiba-tiba kita menuliskan data suhu, atau data tekanan darah, atau data apalagi ya HB misalnya, karena itu tidak berkaitan dengan masalah yang tadi, masalah nyeri, dan itu juga tidak sesuai dengan kriteria hasil yang kita tetapkan saat kita membuat perencanaan, karena di kriteria hasil itu hanya ada 4 poin tadi, tampak tenang, tidak gelisah, apalagi tadi heart rate dalam batas normal, keluhan nyeri menurun. Jadi jangan tuh dituliskan di situ data tentang suhu, data tentang hasil lab HB misalnya. Jadi jangan menulis data yang tidak perlu dan jangan menghilangkan data yang itu justru diperlukan. Yang itu ada di kriteria hasil jangan dihilangkan. Ya. Kemudian selanjutnya, tulis masalah keperawatan dalam analisis, contohnya nyeri akut masih terjadi, kalau memang masih terjadi. Kalau sudah teratasi ya nyeri teratasi, sehingga intervensi dihentikan. Nah, bila terdapat masalah baru, maka tulis masalah dalam bentuk diagnosis keperawatan dengan formulasi yang tepat. Masih ingat bagaimana cara merumuskan atau memformulasikan diagnosis keperawatan? PS ya, itu kalau diagnosis aktual. Problem berhubungan dengan etiologi, dibuktikan atau ditandai dengan sign and symptom. Tapi rumusannya akan berbeda kalau masalahnya adalah masalah resiko. Kalau resiko hanya P dibuktikan dengan faktor resiko. Dan akan berbeda juga kalau ternyata masalah keperawatannya adalah masalah potensial yang mengarah pada kesejahteraan pasien. Ya. Kalau mengarah ke kesejahteraan berarti problem dibuktikan dengan sign and symptom. Ya, itu harus selalu diingat. Bentar ya. Nih. Oke, next. Tulis dalam planning nomor intervensi yang akan dilanjutkan atau dihentikan. Bisa saja nih, misalnya kita saat nyusun intervensi itu ada 10 intervensi misalnya. Nah, dari hasil evaluasi, intervensi 1, 2, 3 itu udah nggak perlu lagi. Mau dihentikan ya berarti tulis saja di dalam P itu intervensi nomor 1 dan 3, 1 sampai 3 dihentikan, intervensi nomor 4 sampai nomor 10 dilanjutkan. Atau kalau misalnya ada penambahan tinggal ditambahin lagi planningnya apa. Bila menggunakan format SWAPIE atau SWAPIER, tulis pelaksanaan tindakan pada implementasi dan respon pada evaluasi, sedangkan rencana berikutnya pada reassessment. Kemudian selanjutnya ada nama dan paraf. Nah, ini tidak boleh ketinggalan ya. Apapun yang kita dokumentasikan saat membuat dokumentasi keperawatan, jangan tertinggal menuliskan nama jelas atau nama lengkap atau nama terang disertai dengan paraf Anda. Nah, ini ada contoh penggunaan format evaluasi. Kalau SOAP ya berarti hanya seperti ini aja. S-nya pernyataan subjektif yang disampaikan oleh pasien.
O-nya adalah hasil pemeriksaan, dalam hal ini bisim usus. Kemudian A-nya itu adalah analisis dari masalah ini sudah teratasi atau belum. Nah, ini nanti dibandingkan dengan tujuan yang kita susun di perencanaan keperawatan. Kemudian P, planningnya seperti apa? Apakah intervensinya semuanya harus dilanjutkan atau ada beberapa intervensi yang bisa dihentikan dan beberapa dilanjutkan atau ada modifikasi. Nah, itu ditulisnya di P. Kemudian I, implementasi tindakan keperawatan yang diberikan. Dan E, evaluasi. R-nya adalah reassessment. Jangan lupa tanda tangan dan nama jelas. Nah, ini ada contoh yang lainnya. Masalah keperawatannya jadi akut. Ini saya skip saja, nanti bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dokumentasi keperawatan. Nah, ada beberapa subbab yang nanti kita pelajari terkait definisi, komponen, dan syarat-syarat yang harus ada pada dokumentasi keperawatan. Nah, ini definisi ya, beberapa sumber, dari beberapa sumber. Dokumentasi keperawatan itu merupakan sesuatu yang tercetak, tertulis, yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang. Jadi bisa tercetak ataupun tertulis ya, karena sekarang ini dalam melakukan dokumentasi ada yang berbasis komputer. Jadi nggak lagi tulis tangan, ada yang menggunakan komputer. Jadi ketika visit ke dokter tuh kita menggunakan tablet misalnya. Tapi nggak semua rumah sakit juga sudah menggunakan teknologi itu. Masih banyak juga yang dokumentasinya itu dilakukan secara tertulis. Nah, nantinya dokumentasi ini akan kita gunakan sebagai catatan, sebagai bukti apabila nantinya ada masalah yang berkaitan dengan asuhan yang diberikan. Gitu. Jadi ini tidak boleh ketinggalan, tidak boleh salah dalam melakukan dokumentasi keperawatan. Harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian definisi lain, dokumentasi keperawatan ini merupakan bagian integral dari proses keperawatan, mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, dan evaluasi terhadap klien. Ya, jadi ini merupakan bagian integral. Ini tidak bisa dipisahkan dari proses keperawatan itu sendiri. Ya, kita tahu proses keperawatan itu ada 5 aspek. Ada pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Kesemuanya ini harus kita tuliskan di dokumentasi keperawatan. Ya. Kemudian, definisi yang lainnya. Dokumentasi keperawatan ini merupakan bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien, perawat, dan tim kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggung jawab perawat. Nah, jadi ini bukan menjadi kepentingan perawat aja, tapi ini juga menjadi kepentingan klien dan tim kesehatan yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan dengan tim kesehatan yang lainnya? Karena kita dengan profesi kesehatan lainnya itu berkomunikasinya ya dengan dengan dokumentasi keperawatan. Tidak hanya dengan tim kesehatan yang lainnya, kita sesama perawat saja itu komunikasinya ada juga dengan menggunakan dokumentasi keperawatan. Sehingga dokumentasi keperawatan ini harus dituliskan secara lengkap, secara rinci, secara akurat. Kenapa dikatakan dengan tanggung jawab perawat? Ya karena perawat yang selama 24 jam yang ada di situ. Kalau dokter kan hanya visitor. Visitor kan hanya beberapa jam. Apoteker juga hanya beberapa waktu saja ada di ruangan. Atau ahli gizi juga hanya beberapa waktu saja, hanya sesekali saja visit ke pasien. Yang ada di pasien 24 jam siapa? Ya perawat. Makanya perawat itu dikatakan sebagai manajer juga ya, karena dia yang memanage program perawatan yang diberikan pada pasiennya. Nah, mengapa ASKOP, asuhan keperawatan, itu perlu didokumentasikan? Yang pertama, sebagai bukti tindakan keperawatan sudah dilakukan secara profesional dan legal, sehingga dapat memberikan perlindungan pada perawat dan pasien apabila nantinya ada masalah berkaitan dengan pelayanan yang diberikan pada pasien. Nah, ini manfaat secara hukumnya, ya. Kalau kita nih misalnya amit-amit dituntut karena tidak melakukan tindakan pada pasien,
kita bisa menggunakan bukti yang ada pada dokumentasi keperawatan. Kita sudah kok melakukan intervensi A, B, C, D. Buktinya apa? Ya buktinya dokumentasi keperawatan. Makanya di lapangan dokumentasi keperawatan itu harus dituliskan secara faktual, secara aktual. Misalnya kita melakukan transfusi darah di jam 18.00, ya dokumentasikan di jam 18.00. Jangan dokumentasikan di jam 21.00. Karena khawatirnya nih, misalnya di jam 20 pasiennya ada bermasalah. Nah, nanti bisa saja dituntut. Karena apa? Karena perawat tidak memberikan intervensi. Kan tadi sudah dikasih instruksi kalau harus memberikan transfusi misalnya. Darahnya sudah ada, kenapa tidak diberikan transfusi? Sehingga trombositnya drop dan bermasalah, mengalami perdarahan dan lain sebagainya. Nah, perawat bisa menyangkal itu kalau perawat sudah memberikan transfusi sesuai dengan advice dokter dan melakukan dokumentasi itu. Jadi buktinya ada pada dokumentasi keperawatan. Karena misalnya nih, pasien nih, gawat darurat ya misalnya. Jangan gawat darurat deh, kalau gawat darurat rudet deh. Misalnya pasien dengan sepsis, dia mendapatkan terapi antibiotik. Kita tahu pemberian antibiotik itu harus diberikan secara tepat waktu. Ya, kalau misalnya nih perawat paginya dia dapat jatah ngasih obat antibiotik di jam 7 pagi. Ya. Sama perawatnya mah sudah disiapin obat untuk diinjeksikan ke pasien jam 7 pagi. Nah, kemudian jam 6.30 dia melakukan operan. Dia melakukan operan. Nah, jam 7 jamnya pulang. Sama perawatnya mah sebelum pulang dia ingat. Kemudian diinjeksi itu obat antibiotik ke pasiennya. Tapi perawatnya lupa. Belum menuliskan apa yang dia lakukan kepada pasien itu di dokumentasi keperawatan. Sehingga perawat yang dinas pagi, yang dinas di jam 7 sampai jam 2 siang, menganggap bahwa pasien itu belum diberikan antibiotik. Sehingga sama perawat yang dinas pagi itu diberikan lagi lah si antibiotik itu. Kan jadinya antibiotiknya double. Nah, ini kan bisa membahayakan pasien, ini merugikan pasien. Sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan. Kemudian selanjutnya untuk jaminan mutu pelayanan. Pada akhirnya untuk meningkatkan standar akreditasi. Nah, jaminan mutu pelayanan. Dari sini juga bisa diidentifikasi ya. Jaminan mutu pelayanan di sebuah rumah sakit itu seperti apa. Misalnya, pasien datang di IGD di jam 8. Itu kan terdokumentasi ya di rekam medisnya di jam 8. Kemudian pasien masuk ke ruangan di jam 16 sore. Di jam 16 sore tuh masuk ke ruangan. Dari IGD jam 8 pagi. Nah, kemudian sama perawat ruangannya jam 21.00 tuh. Belum ada dirumuskan diagnosis keperawatan. Sampai ketemu dinas pagi esokan harinya di jam 7 pagi itu. Ketemulah sama si kepala ruangan. Belum ada diagnosis keperawatannya juga. Nah, dari situ kita bisa menilai mutu pelayanannya seperti apa. Ya, karena kalau pelayanan kesehatan itu kan harus memberikan respon yang cepat. Untuk apa? Ya untuk dilakukan intervensi sedini mungkin. Bayangkan kalau diagnosisnya aja tuh nggak ada, diagnosisnya aja itu belum dirumuskan. Lalu bagaimana kita memberikan intervensi? Bagaimana kita memberikan implementasi kalau penegakan diagnosisnya aja tuh nggak ada? Nah, itu bisa menjadi penilaian mutu pelayanan. Dan pada akhirnya itu akan menjadi bukti saat rumah sakit melakukan akreditasi. Makanya rumah sakit tuh kalau mau akreditasi repot. Repotnya melengkapi dokumentasi keperawatan. Karena ini kalau di Indonesia saya akui terkait dokumentasi keperawatan belum dilakukan secara rapih. Ya. Kemudian sebagai alat komunikasi antar profesi, tadi sudah saya katakan. Antar profesi karena kita bekerja dalam memberikan pelayanan kepada pasien itu tidak hanya dilakukan secara individu. Kita butuh teman sejawat, kita butuh profesi yang lainnya. Tidak hanya sesama perawat, kita butuh tenaga kesehatan yang lainnya, baik itu dokter, ahli gizi, apoteker, psikolog, misalnya, atau yang lainnya. Sehingga dokumentasi keperawatan ini menjadi alat yang penting untuk menyampaikan atau untuk berbagi informasi antar profesi kesehatan.
Kemudian selanjutnya sebagai acuan pertimbangan biaya perawatan bagi pasien ya. Jadi pasien kalau mau pulang tuh biasanya akan diminta dulu dokumentasi keperawatannya. Untuk apa? Untuk dihitung pasien dapat obat apa aja, pasien melakukan pemeriksaan apa aja, pasien konsul ke berapa dokter karena dokter yang pasiennya hanya dirawat dengan satu dokter, dengan pasien yang dirawat oleh 5 dokter misalnya, tentunya biayanya akan berbeda. Jadi bagian administrasi itu akan memerlukan dokumentasi untuk penghitungan pasien itu dirawat dengan biaya berapa. Kemudian selanjutnya, sebagai referensi bahan informasi pembelajaran atau penelitian, ya. Jadi kita sebagai akademisi gitu ya, kita bisa mendapatkan informasi untuk pembelajaran di dokumentasi keperawatan ya. Nanti teman-teman akan rasakan ini ketika teman-teman praktek di lapangan. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian. Karena banyak juga nih penelitian yang dilakukan menggunakan data-data sekunder. Kita butuh melihat rekam medis pasien. Biasanya desain yang digunakan itu desain cohort study ya. Nanti teman-teman akan merasakan juga nih kalau teman-teman sudah sampai pada mata kuliah skripsi, nanti akan merasakan kemanfaatan dari pentingnya dokumentasi ini. Selanjutnya ini mah udah ya sebagai alat komunikasi. Ya. Ini ada beberapa komponen yang ada pada dokumentasi keperawatan. Tentunya 5 aspek ini pasti selalu ada ya. Pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Ini pasti selalu ada. Yang tanda tangan dan nama terang perawat itu juga selalu ada pada pasien, pada dokumentasi setiap kita memberikan implementasi. Kemudian yang ketujuh ada catatan perawat, 8 ada sumber perawatan, 9 catatan pulang atau pasien meninggal. Nah, ini biasanya diberikan bila pasiennya mau pulang ya. Mau pulang itu bisa pasiennya memang boleh pulang oleh dokternya atau bisa juga misalnya pasiennya pulang paksa sehingga kita perlu bukti pernyataan bahwa pasiennya pulang paksa. Nah, itu adalah rangkaian dokumentasi keperawatan. Atau misalnya pulangnya dengan meninggal dunia sehingga kita perlu membuat resume atau catatan bahwa pasiennya sudah meninggal dunia. Ya, ini tahap pendokumentasian ya. Tahapnya sama dengan yang isian komponen tadi, ada pengkajian, ada diagnosis, intervensi atau perencanaan, kemudian implementasi dan dokumentasi. Nah, di pengkajian harusnya sudah dijelaskan juga ya, apa saja yang harus ada di pengkajian. Tentunya ada data yang berkaitan pada kesehatan pasien tersebut. Ya, bisa dengan DODS. Nah, nanti pengkategoriannya biasanya akan berbeda-beda ya di tiap rumah sakit. Tiap rumah sakit akan punya template-nya sendiri. Bisa aja urutannya dari misalnya hasil anamnesis dulu, kemudian baru pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang. Gitu. Nah, ini mah tinggal disesuaikan saja dengan ketentuan yang ada di rumah sakit tempat kita bekerja nantinya. Kemudian di diagnosis keperawatan. Di diagnosis keperawatan, itu nanti ada proses analisis data. Nah, kemudian identifikasi masalah keperawatan dari data tersebut, apakah diagnosisnya aktual, atau risiko, atau potensial. Kemudian yang terakhir dengan memformulasikan pernyataan diagnosis dengan PES, atau dengan problem dengan faktor risiko, atau dengan problem dibuktikan dengan sign and symptom. Kemudian dokumentasi intervensi. Nah, di intervensi ini sudah dibahas juga ya harusnya di pertemuan sebelumnya ada tabel apa itu masalah perawatan, kemudian ada kolom tujuan, kemudian ada kolom intervensi, ada kolom lagi rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini mah sebetulnya pilihan, tidak harus ada. Kemudian di dokumen implementasi pasti nanti akan ada respon dari setiap implementasi itu. Kemudian di dokumentasi evaluasi, tadi sudah kita bahas, di evaluasi harus ada sowapier. Nah, ini ya pengkajian, direview sedikit, harusnya sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data pasien. Nah, gunakan format yang sistematis. Bisa dari identitas dulu, kemudian riwayat kesehatan, kemudian activity daily living,
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, nantinya data-data yang kita dapatkan saat pengkajian ini akan kita organisir untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada pasien, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien, dan perawatan apa yang diperlukan oleh pasien. Sehingga dari hasil ini nanti kita bisa merumuskan yang namanya diagnosis keperawatan. Apakah diagnosisnya aktual, ataukah resiko, ataukah potensial. Ya. Jadi diagnosa keperawatan ini merupakan pernyataan dari masalah. Berdasarkan apa? Berdasarkan data pengkajian yang kita dapatkan tadi di proses nomor 1. Yang pemecahannya dapat dilakukan dalam batas kewenangan perawat untuk melakukannya. Kalau sudah tidak bisa diatasi dengan intervensi dalam kewenangan perawat, ya berarti itu sudah tidak bisa ditegakkan lagi hanya dalam diagnosis keperawatan. Ya, ini berarti sudah ranah dokter. Kayak diagnosis resiko infeksi. Nah, nggak ada di buku SDK itu diagnosis infeksi, karena diagnosis infeksi itu satu-satunya intervensi yang yang paling efektif untuk mengatasi itu hanya dengan pemberian antibiotik. Sedangkan kita tahu pemberian obat itu bukan kewenangan dari perawat. Makanya di buku SDKI itu nggak ada diagnosis infeksi. Adanya diagnosis risiko infeksi. Nah, ingat lagi diagnosis keperawatan aktual, bagaimana cara merumuskannya, diagnosis keperawatan risiko, bagaimana cara merumuskannya, dan diagnosis keperawatan potensial. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana cara merumuskan diagnosis aktual. Yang pertama problem, nyeri akut ini merupakan problem berhubungan dengan etiologi. Etiologinya apa? Nah, etiologi ini boleh lebih dari satu sesuai dengan penyebab yang terjadi pada pasien itu. Kalau hanya satu ya satu, tapi kalau ada lebih dari satu ya tuliskan saja semuanya. Kemudian dibuktikan dengan sign and symptom. Nah, sign and symptom ini kalau kita merujuk pada buku SDKI ada ketentuannya. Jadi harus terpenuhi 80% tanda mayor. Ya, tanda minor tidak dihitung, hanya tanda mayor. Misalnya di buku SDK itu untuk nyeri tanda mayornya ada 6, berarti di sign and symptom kita harus menyajikan data abnormalnya itu paling tidak 80% dari 6. Bisa 4 atau 5. Ya. Jadi kalau misalnya hanya satu tanda mayor saja yang muncul di diagnosis nyeri, maka itu tidak bisa ditegakkan menjadi masalah keperawatan. Nah, bisa saja nih sebetulnya pasiennya nyeri, tapi kok datanya cuma satu ya. Bisa saja perawatnya yang kurang melakukan pengkajian. Jadi kesalahan penegakan diagnosis itu tidak selalu memang bukan itu masalahnya. Bisa saja karena kesalahan perawat yang ketika melakukan pengkajian itu tidak secara komprehensif, sehingga data yang harusnya muncul jadi nggak muncul. Itu. Jadi tipsnya kalau misalnya nih ragu diagnosis ini bisa ditegakkan atau enggak, maka lakukanlah pengkajian secara komprehensif. Kita cari datanya itu pada pasien. Ada nggak datanya? Kalau nggak ada, mungkin ya memang bukan itu masalah keperawatannya. Mungkin masalah yang lainnya. Bukan nyeri akut mungkin ketidaknyamanan saja, tidak sampai ke nyeri. Begitu. Jadi untuk menegakkan diagnosis keperawatan ini juga butuh keterampilan. Nah, untuk contoh diagnosis resiko dan potensial bisa dibaca, tidak sekompleks pada yang diagnosis aktual ya, karena rumusannya juga tidak sepanjang yang aktual. Nah, ini contoh dalam mendokumentasikan rencana keperawatan. Jadi ada diagnosis keperawatannya dituliskan, kemudian ada tujuannya, di tujuan harus ada jelas waktunya ya, mau kapan dievaluasi hasilnya, jadi harus jelas, 1 kali 24 jam kah, 2 kali 24 jam kah, atau 3 kali 24 jam. Ya. Dengan kriteria hasilnya seperti apa? Kriteria hasil ini bisa kita lihat nih di buku SLKI, ya, standar luaran keperawatan Indonesia, bisa dilihat di sana. Nah, tadi saya sempat sampaikan ya di evaluasi itu di poin apa ya tadi? Intinya di evaluasi itu kita sajikan
perubahan data pada kriteria hasil ini. Kalau nyeri, targetnya adalah dengan kontrol nyeri, keluhan nyeri menurun, heart rate, dan respirasi rate. Ketika kita mengevaluasi, jangan disampaikan data di luar ini. Jangan tiba-tiba kita masukkan data suhu, data tekanan darah, data HB, data ronsen, misalnya ya. Karena itu nggak masuk ke kriteria hasil untuk masalah nyeri akut ini, gitu. Atau jangan juga kita hilangkan yang harusnya ada, tapi kita hilangkan. Kita butuh nih keluhan terkait penurunan nyeri pada pasien. Mentang-mentang misalnya pasiennya itu tidak mengalami penurunan, terus tidak kita tuliskan. Ya jangan, kita butuh. Mau itu mengalami penurunan, mau itu masih statis di skala 8, tetap kita harus tuliskan di dokumentasi keperawatan. Nah, kemudian menuliskan intervensi. Ada beberapa redaksi ya, kalau kita pakai buku Nanda Niknok, sebetulnya tidak harus seperti ini. Tapi kalau pakai buku Siki, gitu ya, di Siki itu ada 4 komponen yang harus ada di intervensi. Ada yang komponen observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Gitu ya. Nah, yang sering saya temui kesalahan di mahasiswa itu, ketika menuliskan intervensi tidak spesifik. Tidak spesifik. Misalnya, di edukasi, hanya menuliskan ajarkan cara melakukan manajemen nyeri. Udah aja. Padahal manajemen nyeri itu ada banyak. Ada dengan relaksasi, ada dengan hipnoterapi, ada dengan aromaterapi, ada dengan guide imaginary. Nah, yang ingin dilakukan oleh perawat itu yang mana? Apakah yang relaksasi, yang guide imaginary, atau yang aromaterapi? Tulis di situ. Kemudian kesalahan yang lainnya nih, mahasiswa nih kadang di kolaborasi ini hanya nulis nih, berikan kolaborasikan dengan dokter, hanya gitu aja. Padahal pasiennya sudah mendapatkan terapi untuk nyeri itu, sudah mendapatkan analgetik, ya berarti tuliskan saja sesuai dengan advice dari dokternya itu. Misalnya dengan pemberian paracetamol atau pemberian asam mefenamat atau pemberian panadol misalnya. Berapa miligram dan berapa kali per hari, berapa tablet per hari, atau secara apa, secara oral atau secara IV atau secara intramuskular, secara apa. Nah, itu perlu dituliskan secara lengkap di intervensi. Kemudian implementasi pelaksanaan tindakan perawatan yang telah direncanakan ditulis secara urut sesuai dengan prioritas masalah. Ya, di diagnosis misalnya kita punya 5 diagnosis, kita harus melakukan prioritas masalah. Masalah mana dulu yang harus kita atasi. Nah, ini misalnya nih, saya hanya menuliskan 1 diagnosis saja ya. Misalnya diagnosis keperawatan nomor 1. Kita melakukan ini di jam 13.48 pada tanggal 16. Implementasi yang pertama dengan mengkaji skala nyeri. Nah, di implementasi kita harus menyertakan evaluasi prosesnya. Kita tulis tuh di intervensi atau di implementasi nomor 1, apa evaluasi prosesnya. Klien mengeluh nyerinya mengalami penurunan menjadi skala 5 dari yang sebelumnya 8. Nah, itu adalah evaluasi proses. Kemudian memberikan lingkungan yang nyaman. Respon yang dirasakan oleh pasien apa? Klien tampak nyaman, dapat beristirahat. Ya. Jangan lupa untuk paraf dan nama terang. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini prinsip ya, prinsip atau syarat prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan dokumentasi keperawatan. Yang pertama, tulisannya harus jelas, rapi, dapat dibaca. Ya, itu menjadi poin penting karena dokumentasi keperawatan itu menjadi alat komunikasi bagi kita baik sesama keperawat ataupun ke petugas kesehatan yang lainnya. Bisa kita bayangkan nih, misalnya ada tulisan yang tidak jelas, jadi informasi yang disampaikan itu tidak lengkap, kemudian terjadilah kesalahan interpretasi, terjadilah kesalahan pemberian intervensi, apa dampaknya ke pasien. Ya. Jadi tulisannya harus jelas, rapi, dapat dibaca. Kemudian gunakan tinta permanen. Ya, untuk warnanya biasanya tidak ada ketentuan khusus ya untuk warna mau biru ataupun hitam. Tapi yang penting adalah gunakan tinta permanen. Jangan menggunakan pensil atau tinta yang bisa dihapus. Kenapa? Karena misalnya ada kesalahan ini, misalnya ada kesalahan,
Kemudian misalnya jangan kesalahan deh. Misalnya kita menuliskan dokumentasi sudah betul, misalnya ya, jamnya sudah tepat. Hasil yang kita tuliskan di DSDO juga sudah betul. Tetapi ada oknum-oknum nih, misalnya oknum-oknum tertentu yang ingin menyalakai kita. Bisa saja tuh dihapus sama orang tersebut. Sehingga ketika dilakukan evaluasi, dilakukan supervisi gitu ya, ditemukan kesalahan atau keteledoran dari kita karena tidak melakukan dokumentasi dengan betul. Makanya kita perlu nih, penting untuk menggunakan tinta permanen ketika menuliskan di dokumentasi keperawatan. Kemudian selanjutnya, setiap mendokumentasikan perlu dituliskan waktu dan tanggalnya. Selanjutnya, tulis nama lengkap dan tanda tangan perawat atau paraf. Bisa tanda tangan seutuhnya atau dengan paraf saja. Kemudian selanjutnya, pendokumentasian ditulis secara kronologis, runut, tanpa melompati garis, dan tidak ada baris yang kosong. Nah, ini maksudnya adalah untuk menghindari seperti itu tadi ya, yang saya sampaikan di poin 2 ya, untuk menghindari oknum-oknum yang ingin menyalahi kita. Ya, jadi sebisa mungkin kalau nulis dokumentasi itu rapat, jangan ada baris yang dikosongkan sampai ke paraf dan tanda tangan. Jadi harus rapat. Misalnya nih, kalau kita lihat ini nih, ini masih ada space kosong yang banyak nih, sehingga orang lain bisa menuliskan di sini, gitu. Nah ini dihindari, jangan sampai. Jadi harus rapat. Nah ini rapat nih. Kalau ini kan ada space kosong, bisa aja nanti orang lain bisa menuliskan apapun di sini. Jadi sebenarnya itu bukan tulisan kita. Kemudian selanjutnya, lakukan pendokumentasian segera setelah pemberian perawatan. Nah, ini tadi case-nya juga sudah saya sampaikan di awal. Selanjutnya, tulis data secara faktual dan spesifik. Gunakan nama pasien, misalnya Tuan Budi, Nyonya Ani, jadi jangan menggunakan inisial saja. Karena rekam medis itu sudah menjadi rahasia pasien gitu ya. Jadi memang hanya petugas kesehatan saja yang bisa mengakses. Jadi nggak apa-apa kita sesama petugas kesehatan menyebutkan nama itu di dokumentasinya. Kemudian buat dokumentasi secara lengkap, akurat, dan menyeluruh. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kemudian hindari singkatan, gunakan singkatan yang disepakati institusi. Ya, jangan sampai kita menuliskan singkatan yang tidak dimengerti oleh orang lain, karena fungsinya dokumentasi ini adalah sebagai alat komunikasi dari kita dengan petugas kesehatan yang lainnya. Kemudian tulis hanya perawatan yang Anda berikan. Jadi jangan sekali-kali menulis kegiatan yang tidak Anda lakukan. Nah, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak ada di instruksi. Nah, itu bisa menyalahi ya. Jadi prinsipnya itu tulis apapun yang Anda kerjakan dan kerjakan apapun yang ada di instruksi. Itu adalah keywordnya. Nah, terus bagaimana kalau ada kesalahan? Sedangkan kita harus menggunakan tinta permanen. Nah, ini ada pedoman yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan kesalahan dalam menulisnya. Kalau kita salah nulis, buat aja satu garis pada tulisan yang salah itu. Ya. Jadi jangan dikotret-kotret atau jangan digelapkan atau jangan dihapus. Buat aja satu garis, jangan dua garis, satu aja cukup. Seret gitu. Jangan juga disilang, silang. Ini bisa dicoret-coret nggak sih? Oh bisa ya. Nggak bisa. Sebentar. Oh, ada. Ya, jadi jangan jangan dicoret-coret gini. Jangan. Kalau misalnya ada kesalahan, ya tinggal kita coret aja gini, seret, gitu. Kemudian kita kasih tanda tangan atau paraf kita. Ini. Kasih tanggalnya, tanggal 16. Udah nggak bisa nulis 16 gitu ya. Kemudian bisa kita koreksi di sini. Apa maksudnya ini? Kenapa salah gitu ya. Jadi jangan dicoret-coret seperti ini, jangan juga dua garis seperti ini, ya. Jangan juga dihapus, jadi cukup satu garis. Kemudian kita paraf, kita kasih tanggal, dan kita tuliskan keterangan maksud dari kesalahan itu apa. Ya.
Nah, ini jangan dilakukan. Yang pertama, mengandalkan ingatan. Ya, kita dinas dari jam 7 pagi sampai jam 14 siang. Dan dengan durasi waktu itu, kita melakukan berbagai kegiatan. Melakukan pemeriksaan fisik, melakukan intervensi inu, itu, ini, gitu ya. Semuanya diingat. Sehingga ketika nanti ingin mendokumentasikan, bisa saja datanya ketukar-tukar antara pasien A dan pasien B. Jadi jangan sampai nih kita hanya mengandalkan ingatan. Tulis aja pokoknya di dokumentasi keperawatan. Karena dokumentasi keperawatan itu kan prinsipnya juga harus dilakukan sesuai dengan waktu yang waktu kita melakukan. Jadi jangan ditumpuk di akhir. Kemudian menghilangkan atau menghapus tulisan. Kemudian selanjutnya menghilangkan kata-kata yang tidak diketahui. Kalau ada kata-kata yang tidak diketahui nih, tulis aja dalam tanda kutip. Kemudian selanjutnya membuat asumsi, menyimpulkan, atau menyalahkan. Jadi jangan sekali-kali kita menyimpulkan atau mengasumsikan apa yang disampaikan oleh pasien. Kalau pasiennya menyampaikan sesuatu, mengeluhkan sesuatu, ya tulis saja dalam DS tanda kutip. Ya. Kemudian selanjutnya membiarkan ruang kosong, ini untuk menghindari oknum-oknum tertentu menyalahi kita, kemudian mengabaikan pendokumentasian hingga akhir shift. Jadi jangan ditumpuk di akhir shift. Nah, ini tadi saya sampaikan juga di awal bahwa pendokumentasian itu untuk saat ini sudah berkembang, bisa dilakukan secara terkomputerisasi. Jadi tidak semuanya dituliskan dalam kertas. Oke? Cukup.